Oke, untuk kegiatan selanjutnya ini ada 4M juga. 4M yang pertama ini menghubungkan garis. Menghubungkan garis ini bisa dilakukan atau bisa disebut dengan dot to dot. Ini bisa dari yang pertama, dari garis lurus dulu, kemudian lengkung, kemudian lingkaran, dan nanti akan ke bentuk yang utuh, misalnya dalam satu gambar yang besar, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan dengan cara mengarsir, kemudian juga akan bermain play-doh, kemudian juga yang terakhir kita akan finger painting, melukis dengan jari, finger painting atau juga block painting. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita ikuti kegiatan hari ini. Oke. Nah, untuk yang pertama ini kegiatan memang pra menulis juga. Oke, nah ini menebalkan garis putus-putus ini atau biasanya kita sebut dot to dot. Nah, dari mulai garis lurus, oke, kemudian garis lengkung, selanjutnya juga di sini ada lingkaran. Ini bisa kita gunakan pensil, krayon, pensil warna ataupun spidol. Yang terpenting cara memegangnya ini harus benar. Selanjutnya di sini ada selanjutnya dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, ini untuk yang dasar atau pola dasar pra menulis. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan gambar utuh atau gambar yang memang sudah ada lingkarannya juga, ada garis yang lain juga. Kita akan sambungkan garis-garisnya. Pertama bagian kepalanya dulu. Jadi dot to dot ini memang usahakan tidak terputus. Kemudian bagian dari badannya. Kemudian sayapnya. Kita ganti dengan warna yang lain untuk garis tengahnya. Garis atau dot to dot. Kegiatan selanjutnya bisa kita lakukan dengan mengarsir. Mengarsir ini sangat mudah, bisa menggunakan benda yang ada di sekitar juga, misalnya koin, kemudian daun, atau kita akan membuat arsiran yang menggunakan pesan rahasia. Nah, pesan rahasia ini seperti apa nanti kita lihat ya. Kita akan coba dulu dengan menggunakan daun. Daunnya ini kita simpan di bawah.
kemudian dari bagian atas kita arsir. Kalau mengarsir ini memang cara memegangnya mirip dengan menulis biasa, hanya saja posisinya ini tidak berdiri tegak. Posisi pensilnya tidak berdiri tegak, tapi miring. Nah, ini hasil arsiran dari daun nangka. Nah, seperti ini. Saya lagi nggak gambarnya? Baik. Nah, kemudian kita akan mengarsir juga masih menggunakan pensil. Kemudian ini sepertinya kertas kosong, ya. Tidak ada benda di belakangnya, tapi kita arsir, nanti kira-kira akan ada gambar. Nah, ini pesan rahasianya. Mau tahu kenapa rahasia? Karena tadi sepertinya tidak ada gambar apapun. Nah, ternyata kita buat polanya dulu nih. Kita buat polanya menggunakan krayon berwarna putih. Setelah dibuat, nanti baru diarsir. Maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Kegiatan selanjutnya kita akan coba menggunakan Play-Doh. Nah, ini kita membentuk dengan Play-Doh. Ini juga salah satu cara bagaimana mengaktifkan fisik motorik halus anak-anak kita. Nah, kita bisa buat apa aja dari Play-Doh ini, bisa macam-macam. Kita coba yang warna biru. Nah, ini ketika kita menghaluskan, kan ini tidak begitu halus ya. Nah, ini kita kita bentuk dulu untuk Play-Doh-nya sendiri. Nah, ini butuh kekuatan. Jadi memang fisik motorik halusnya ini bisa diaktifkan, bisa dilatih. Biasanya anak-anak yang paling mudah dulu misalnya bikin bakso gitu ya. Nah, ini sangat mudah buat anak-anak, jadi sesuai dengan usianya. Nah, dibuat dulu ini. Kemudian juga kita bisa membuat yang lain. Misalnya kita buat apa ya kira-kira? Kita buat ini deh, alat dapur aja ya, cowet. Nah, buat cowet. Kemudian nanti kita buat ulekannya.
makanya kita pakai warna oranye. Seperti ini, kemudian kita buat cabenya. Ini sambal. Oke, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini bagian yang terakhir, ini kita akan melukis dengan jari. Nah, melukis dengan jari-jari ini juga ada dua kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama finger painting, jadi memang melukis dengan jari. Kemudian ada block painting. Nah, ini dengan bahan-bahannya yang pertama, ini karena tidak ada kertas, kita akan gunakan sama lem kayu. Untuk warna hijau, yang kedua ini untuk yang berwarna merah. Untuk yang pertama kita akan block painting dulu. Nah, untuk block painting ini kita menggunakan kertas bekas, yaitu kertas bekas kalender. Nah, ini kita lipat dua, kita beri warna merah dan warna hijau. Kemudian jika sudah, kita tutup. Nah, setelah ditutup, kita akan gunakan kuku atau jari tangan kita seperti ini. Nah, kira-kira jadinya kalau dibuka ini jadi bentuk apa? 3, 2, 1.
Nah, seperti ini. Nah, ini block painting. Nah, untuk selanjutnya kita akan finger painting. Jadi melukis dengan jari secara langsung. Kita akan gunakan jari telunjuk. Nah, ini sudah ada pola batang pohon. Nah, kita akan gunakan jari telunjuk. Kita hanya pakai warna merah seperti ini. Nah, seperti ini. Alamin 25 aktivitas kegiatan anak-anak kita untuk menstimulus perkembangan fisik motorik halusnya sudah selesai dari beberapa video ke belakang kemarin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa bermanfaat untuk ayah bunda maupun para pendidik anak usia dini. Nah, tonton terus channelnya Miss Edutainment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.